Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tuan-tuan. Perkenankanlah aku. Aku adalah Tok Bubot. Aku hanya seorang pengembara. Orang-orang memanggilku sebagai orang yang paling sering mencari ikan dengan bubut. Oleh karena itu, namaku adalah Tok Bubut. Bubut adalah tempat untuk menangkap ikan di sungai. Datuk, bolehkah saya bicara? Amat bahagia hati, silakan. Cerita tentang seseorang yang datang dari kayangan. Sebelum itu, aku bercerita. Suatu hari, aku menjalankan hari-hari dengan mencari ikan di pinggir sungai dengan bubutku. Dan aku selalu mendapatkan banyak ikan. Tetapi ada satu waktu yang aneh bagi diriku. Pada saat itu aku tak sama sekali mendapatkan ikan. Bertanyalah aku dalam hatiku, kenapa bisa terjadi demikian? Pasti ada yang mengambilnya. Lalu aku mengambil bubutku dan meletakkannya di bawah pohon. Kemudian aku pergi ke sebuah bukit untuk menenangkan hatiku. Karena aku merasa sedih tak dapat ikan. Dan sesampainya aku di bukit, aku mengambil sebuah buahan yang bernama asam kemantan. Ada yang pernah mencoba buah itu dari tuan-tuan sekalian? Bahkan mendengarnya aja baru kami. Iya, Dato. Itu adalah buah mangga. Mangga yang sangat manis sekali. Aku petik buahnya, aku makan, lalu aku bawa bijinya. Sembari aku menuruni sebuah bukit itu, aku kembali menuju sungai. Lalu aku teringat akan biji yang aku bawa. Aku menanam biji itu di sebuah bukit yang lain. Nama bukit itu adalah Bukit Selancong. Kutanam di sana. Dan saat tumbuh, pohon itu berbeda dengan pohon yang lainnya. Batangnya besar,
Dan buah itu 3 kali lipat dari buah yang biasa. Dan daunnya juga dahannya terdapat 3 cagak. Itulah pohon yang aku tanam. Dan aku kembali untuk mengambil bubutku. Saat aku hendak mengambil kepunyaan diriku, aku melihat ada seorang kakek tua sedang mengendap-endap untuk mengambil bubutku. Dan aku yakin dialah yang telah mengambil ikan-ikan yang terperangkap dalam bubutku. Dan aku tangkap kakek itu. Aku menangkap kedua tangannya. Dan aku pegang erat-erat. Ternyata kakek tua itu sakti. Dia mempunyai jenggot yang panjang sekali. Kami bertarung dari pagi sampai maghrib. Tak ada usainya sampai aku kewalahan. Karena kakek itu sangat sakti. Tetapi tiba-tiba dalam hatiku ingin memegang janggut kakek itu dengan telapak tanganku. Ketika ku pegang akan janggutnya, kakek itu tak berdaya. Dan dia menyerah. Dan saat itu juga dia mengaku bahwa selama ini dialah yang mengambil ikan kepunyaan aku. Dan dia minta maaf. Dan aku memberikan ia maaf, tetapi dengan syarat. Ketika dia berkata, "Apa syaratnya, wahai pemuda? Wahai kakek, aku akan memaafkan kamu jika kamu mau menuruti apa kataku. Silakan. Aku akan mengikuti dirimu sampai kiamat." Kakek itu tersenyum. Dan dia baru memberitahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah seseorang yang dari kayangan, yang diturunkan untuk menguji diriku. Barulah aku tahu siapa dirinya. Wahai manusia, pernahkah kalian mendengar seseorang yang belajar kepada seseorang dengan 3 hal? Lalu pemuda itu tidak sabar dengan apa yang diajarkannya. Tetapi aku bukanlah dia. Aku hanya keturunannya. Aku yang diprasangkakan oleh manusia hidup sampai kiamat. Aku yang dinalar fikirkan oleh manusia hidup menjelajahi waktu. Kalimantan dan Jawa adalah tempat bolak-balik akan diriku sampai terakhir aku berada di Pulau Jawa. Dan dariku
keturunan suku Dayak tersebar di Kalimantan. Aku hanya seorang pemuda. Saat pagi hari aku menjadi anak kecil. Di saat siang hari aku menjadi pemuda. Sore dan malam aku menjadi kakek tua dengan membawakan sebuah tongkat. Itulah kisah akan diriku. Dan seluruh pulau Kalimantan pasti mengetahui akan kisah itu. Wahai Datuk, aku ingin memberikan biji asem kemanten kepadamu. Tanamlah ini. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.